Oke, hari ini saya mau ngomongin soal topik yang lagi hangat kemarin kerjasama antara McD sama BTS ya. Rame banget di beberapa kota, bikin antrian ojol ya di McD gitu kan sampai rame, beberapa outlet bahkan sampai ditutup gitu. Sebenarnya ini juga bukan bukan kali pertama buat McD untuk kolaborasi ya dengan entah itu selebriti, entah itu public figure, siapapun itulah ya. Uh, Dulu pernah sama siapa namanya Travis Scott ya. Sementara buat buat BTS sendiri juga ini juga bukan kali pertama ya. Jadi BTS ini juga pernah sama Hyundai dan waktu itu bikin macet ya di London tuh lumayan lumayan rame, orang-orang nungguin di pinggiran jalan karena premier iklannya itu disetel di giant screen di salah satu jalan utama di London gitu ya. Jadi memang memang lumayan. Selain itu juga di luar apa namanya kolaborasi seperti ini ya BTS udah jadi apa ya udah jadi endorser jadi untuk beberapa brand gitu kan di Indonesia juga ada Shopee sama Tokopedia kalau nggak salah pernah pakai. Uh, jadi memang memang bukan hal baru. Nah apa namanya kerjasama ini dalam kasus ini cukup sukses ya McD gitu ya, laku laku keras sampai sampai merchandise-nya aja, jadi bukan cuma produknya tapi merchandise-nya gitu kan. Nah cuma saya sebenarnya mau bahas lebih detail gitu, walaupun secara teori saya bahas banyak gitu ya teori-teorinya dan juga aplikasi di kasus-kasus lain di dalam buku saya gitu kan. Boleh lihat di buku saya brand yang brand, detailnya nanti ada di akhir video ini. Terus di Instagram, di YouTube, di LinkedIn saya juga sempat saya bahas gitu ya. Tapi kali ini saya mau bahas konteksnya benar-benar spesifik antara McD sama BTS. Gitu. Nah, ada beberapa faktor nih yang berpengaruh terhadap ini. Saya bagi-bagi totalnya ada 10 plus 2 gitu ya. Jadi 10 itu yang pertama apa? Yang pertama adalah ini kan strateginya sebenarnya strategi apa namanya celebrity marketing lah ya. Celebrity marketing itu intinya adalah brand pakai selebriti untuk mengendorse lah gitu ya, dan seolah-olah memang bisa jadi jalan singkat untuk terus habis itu entah mendorong penjualan, entah naikin awareness atau apapun itu gitu kan. Beberapa selebriti mulai dari yang kelas dunia ya Ronaldo gitu udah dipakai, yang lokal-lokal kayak Syahrini, Agnes Monica gitu kan, almarhum Didi Kempot juga sudah sampai dipakai gitu ya. Nah tapi kenapa ini bisa jalan sih gitu kan, apa yang bikin orang terus habis itu kok seolah-olah tutup mata asal ada selebriti itu habis itu ya udah deh saya ikut deh apapun yang dibilangin, saya ngikut gitu kan. Nah sebenarnya saya pernah bahas ini di episode tentang celebrity marketing. Intinya sebenarnya ketika orang udah suka ya, ketika orang udah suka itu kita pengen ngerasa dekat sama orang tersebut, entah itu selebriti, entah itu orang, entah itu apapun gitu ya. Jadi kalau diingat-ingat dulu zaman SMP gitu ya, kita SMP SMA naksir sama orang gitu ya, terus habis itu lewat rumahnya aja kita udah bikin deg-degan gitu kan, atau pakai barang yang dia pakai juga juga udah lumayan bikin gimana gitu ya rasanya. Jadi memang memang hal-hal tertentu bisa bikin kita ngerasa dekat sama orang-orang tersebut. That's why makanya celebrity marketing itu dipakai gitu kan. Nah yang kedua adalah celebrity marketing ini jalan karena apa namanya kita sebagai fans dari selebriti itu sebenarnya pengen bahagiain atau pengen support dari si idola kita ini gitu kan. Caranya apa? Caranya adalah dengan pakai apapun yang di endorse gitu kan, yang barangnya atau brand yang di endorse sama artis ini gitu kan. Jadi cinta itu memang buta gitu kan, nggak mikir ini relevan apa enggak. Kadang-kadang artisnya artis papan atas, produknya produk bawah banget gitu, tapi ya itu tadi gitu kan nggak relevan banget sebenarnya. Apa iya artis kelas ini pakai produk kayak gitu, tapi ya relevansinya dibangun dari artis itu sendiri. Ketika artisnya itu udah jadi idola ya buat fans-fansnya ya jadi relevan karena ada orang-orang itu gitu. Jadi memang dasarnya dari sana gitu kan. Nah kedua kita ngomongin soal fanatisme. Ini kan menariknya adalah karena seolah-olah nih apa ya menggerakkan fanatisme dari BTS Army gitu ya. Kok bisa begitu sih sebenarnya fanatisme tuh jalannya sebenarnya gimana sih gitu ya. Nah di buku saya bahas tentang brand hierarki. Sebenarnya brand hierarki itu ngomongin bahwa setiap brand itu ada jenjang-jenjangnya gitu kan. Yang paling bawah itu cuma ngomongin awareness, naik itu ke resonate, naik itu ke apa namanya ke inspire, habis itu yang paling atas itu cult. Nah di level ini memang si BTS ini memang levelnya udah cult gitu, jadi udah dipuji gitu, udah sampai jadi udah create tribe, kelompok sendiri gitu, yang followernya cenderung dalam tanda kutip buta gitu ya, apa aja diikutin gitu kan. Rasionalnya udah apa ya udah nggak begitu banyak mendominasi tapi lebih banyak emosionalnya gitu kan. Nah
Nah, kalau kita ngomongin artis, boy band, klub bola gitu kan, bahkan agama sekalipun gitu ya, itu juga memang punya kecenderungan untuk fanatik gitu kalau udah soal belief gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa brand itu harusnya jual belief, bukan cuma jual produk. Karena ketika beliefnya berhasil dalam tanda kutip dijual, orang akan cenderung loyal. Kalau kita lihat ya, mulai dari Harley Davidson itu udah level cult ya. Jadi yang udah level cult tuh ada Harley Davidson, ada Apple gitu kan, ada Supreme gitu ya. Ini bukan tentang produk lagi gitu kan. Harley itu udah nggak jualan motor, tapi Harley jualan belief bahwa setiap orang itu harus independent, free soul mereka bilangnya gitu. Lalu terus habis itu Apple juga sama gitu. Apple itu tidak sekedar jual produk gadget atau komputer gitu, tapi Apple itu udah jualnya jual belief bahwa orang itu berhak untuk jadi kreatif gitu, atau jadi cara untuk jadi kreatif lah kurang lebih gitu. Supreme juga sama, ini tentang belief untuk kelihatan lebih keren. Jadi memang udah bukan soal produk lagi gitu kan. Nah, jadi itu tadi belief itu penting gitu. Nah, yang ketiga kalau ngomongin pleasure sama expectation gitu kan. Kita pada dasarnya sebagai manusia memang selalu cari pleasure ya, cari kesenangan apapun itu bentuknya gitu kan. Dan pleasure ini memang selalu apapun yang kita dapat gitu, pleasure yang kita dapetin selalu ditandai sama otak kita sebagai sesuatu yang harus diulang lagi. Ini menarik nih, ini membahagiakan nih, yuk kita ulang lagi lah. Entah itu makan enak, entah itu tempat cozy, entah itu hiburan, entah itu seseorang gitu kan. Apapun itu gitu kan. Jadi memang kita dorongannya memang cari pleasure gitu. Nah, tapi menariknya adalah ketika pleasure ini diciptakan atau kita rasakan gitu ya, pleasure ini juga men-trigger ekspektasi gitu. Ketika kita suka sesuatu, kita bukan cuma nikmatinya, tapi otak kita secara bawah sadar itu udah otomatis langsung ngebayangin apalagi nih yang bisa lebih seru nih dari sini, dari si dia nih atau dari si barang ini nih gitu kan. Nah, makin enak, makin pleasure-nya makin terasa, makin nikmat gitu ya. Itu ekspektasinya makin gila gitu. Kita malah makin ngebayangin yang lebih seru-seru lagi gitu, dan dorongannya untuk merealisasinya ini akhirnya juga jadi lebih kuat gitu kan. Itu yang ketiga. Nah, terus yang keempat itu kita ngomongin soal ini masih ada hubungannya sama expectation gitu kan. Ekspektasi kita tuh didorong sama apa sih sebenarnya? Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa manusia ini dorongan hormon tuh besar gitu. Jadi hormon itu mempengaruhi terhadap gerak-gerik kita gitu ya, keputusan kita dan lain sebagainya. Nah, ada satu hormon yang namanya hormon dopamin gitu ya. Hormon dopamin itu sebenarnya hormon of, dibilangnya hormon of wanting more. Ada yang bilang ini pleasure hormone, sebenarnya enggak. Ini adalah hormon of wanting more. Jadi ini sesuatu yang bikin orang jadi pengen sesuatu yang baru, pengen sesuatu yang belum dipunyai gitu. Kalau awalnya kita pengen sepeda gitu ya, udah punya sepeda, dopamin yang bikin kita pengen motor gitu. Udah punya motor, dopamin juga yang bikin kita pengen mobil. Atau udah punya mobil, kita pengen punya mobil yang lebih mahal, lebih bagus dan sebagainya. Jadi dopamin ini memang ngedorong untuk selalu pingin hal baru gitu ya, dan selalu ngebayangin nextnya apa nih gitu kan. Makanya emang sulit banget dikontrol gitu ya, untuk kita pengen punya sesuatu gitu kan. Dan dalam kasus ini memang BTS Army ini karena pleasure-nya udah kuat gitu ya, terus ekspektasinya juga, wah apalagi nih yang lebih seru. Begitu keluar BTS, McD BTS, wah lumayan juga nih gitu. Ekspektasinya mulai kemana-mana, dan habis itu yuk kita jadiin lah gitu kan. Jadi dorongannya lebih gede gitu. Nah, belum lagi sebenarnya kalau ngomongin hormon, ada lagi hormon serotonin yang juga ambil bagian dalam menciptakan pleasure itu tadi sendiri gitu ya. Nah, terus yang kelima itu ada yang namanya dynamic sama growing intensity of pleasure. Jadi ada gini, saya jelasin dulu bahwa di manusia itu ada yang namanya adaptation. Ya, saya selalu bilang manusia itu adalah adaptation machine gitu. Jadi artinya kita nih makhluk yang selalu beradaptasi gitu loh. Tadinya kita baru pindah ke Jakarta terus nggak happy gitu, terus lama-lama kita mulai terbiasa, terus habis itu ya udahlah macet segini sih oke lah gitu ya. Apapun itu gitu. Tadinya kita dari kantor yang satu pindah ke kantor yang lain kok nggak enak gitu, lama-lama kita terbiasa. Jadi memang kita itu terbiasa gitu. Makanya ketika orang pacaran, orang berhubungan juga walaupun awal-awalnya hot banget gitu ya, sebegitu ngangeninnya lama-lama kalau gitu aja ya, terus habis itu juga pleasure-nya juga mulai pudar, dan kita mulai
mulai nggak tertarik lagi gitu. Makanan enak juga sama gitu kan, makanan enak gitu kita makan, oh iya enak nih, nambah yuk gitu kan. Begitu porsi tambahnya nggak seenak yang itu gitu kan. Terus habis itu apapun juga harta, gaji baru gitu, liburan gitu kan, bisnis trip awalnya juga enak gitu, lama-lama nggak seenak itu lagi gitu. Jadi memang kita nih adaptation machine gitu kan. Karena ekspektasinya naik terus gitu kan, kita udah punya sesuatu, pengen punya lebih, jadi yang tadinya bikin kita happy nggak se-happy lagi gitu. Dan ini bukan cuma di otak ya, tapi bahkan mekanisme tubuh kita gitu kan. Kalau kita makan, kita sakit kepala gitu, minum obat tadinya 100 mg, sekarang 100 mg lama-lama gitu ya, 100 mg udah nggak bisa nyembuhin sakit kepala dengan intensitas yang sama, udah mulai naik 200 mg, lama-lama naik juga ke 300, ke 400 dan seterusnya. Jadi memang manusia itu adaptation machine tadi gitu loh. Nah, menariknya adalah untuk non commercial figure gitu, BTS itu kan non commercial figure ya, bisa dianggap gitu ya, bukan berarti mereka nggak jualan, tapi bukan itu mainnya, itu kan lebih ke apa ya, ke entertainment figure lah ya. Nah, untuk non commercial figure ini pleasure-nya dynamic gitu loh, karena setiap engagement gitu ya, ada intensity dan experience yang beda gitu kan. Dari keluar lagu baru, terus habis itu nextnya keluar album baru gitu kan, beda lagi, ada video klip baru, beda lagi gitu kan. Jadi pleasure-nya selalu ada pleasure yang baru dari hal-hal yang baru gitu. Jadi terus naik terus, dipupuk terus, naik pleasure-nya naik terus gitu kan. Dan akhirnya adaptation machine-nya nggak berjalan buat dalam kasus ini gitu kan. Nah, sementara gambarnya kalau produk gitu, tadinya kita beli coklat deh gitu ya, enak banget, lama-lama makan coklat yang sama udah nggak enak, karena ya itu dia gitu. That's why makanya banyak produk yang juga mulai ngeluarin selalu secara reguler itu ngeluarin entah kemasan baru, entah rasa baru, entah apapun itu gitu. Jadi memang dijaga banget untuk untuk ngasih kebaruan gitu kan. Nah, ada beberapa produk yang memang karakternya kayak non commercial figure gitu ya. Contohnya games gitu ya. Kalau kita games, lihat deh, apapun mainannya gitu, mau Football Manager, mau Evolution Soccer gitu kan, mau PUBG, mau apapun itu dynamic gitu. Jadi game yang sama, dimainin yang sama, di ronde yang sama atau babak yang sama, oleh orang yang sama, tapi experience selalu beda gitu kan. Jadi dari yang berbeda itu terus kita akhirnya pleasure-nya tetap terjaga gitu, dan bukan cuma terjaga tapi naik terus. Jadi dorongannya juga makin kuat lagi gitu. That's why makanya BTS Army ini bisa juga ya itu tadi, bahkan McD aja juga dikejar gitu kan. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, saya nyinggung soal storytelling. Saya juga pernah bahas di video terdahulu tentang storytelling ya. Jadi bahwa kita ini kan memang makhluk yang terbuai sama story gitu. Makanya kita suka pacaran di bioskop gitu ya. Karena dari sana kita sharing story yang sama dengan pacar kita atau dengan pasangan kita gitu. Terus habis itu jadi merasa kedekatan gitu. Jadi memang karakternya ketika ada story baru gitu, kita jadi lebih engage gitu. Nah, dalam kasus BTS ya balik lagi, lagu baru, video baru, kerjasama baru sama McD, besoknya sama Hyundai, itu sama siapa, itu story baru gitu. Dan itu membuat kedekatannya tambah dekat, dan bukan cuma sama BTS tapi juga sama sesama ARMY gitu ya. Mereka jadi punya story yang sama gitu, karena pernah sama-sama misalnya ngejar si McD BTS meal ini gitu kan. Dan masalah story ini bukan cuma sama sosok doang ya, tapi bahkan sama barang gitu ya. Kita misalnya akan lebih sayang banget sama sepatu walaupun udah jelek ya, tapi sepatu ini nih pernah nyelamatin hidup kita nih gitu kan. Waktu dulu naik gunung gitu ya, sempet hilang gitu segala macam, terus ini nih sepatu yang waktu itu bikin gue hampir mati gitu ya. Atau mobil juga sama gitu kan, mobil yang nemenin kita susah seneng bareng, cari uang gitu, usaha atau cari kerja, itu disayang banget gitu. Begitu juga dengan rumah gitu ya, rumah yang dulu tempat kelahiran kita dan sebagainya, itu benar-benar disayang. Dan hal yang sama juga berlaku kayak klub sepak bola. Kenapa fansnya engage banget, karena mereka udah sharing momen yang menang dan kalah sama-sama gitu kan. Ada pemain yang lagi blunder kadang-kadang, ada yang menang besar kadang-kadang. Ospek juga sama gitu kan, kita jadi lebih dekat sama teman-teman kita yang udah ospek bareng karena udah sharing susah dan senang sama-sama gitu. Nah, jadi
story story ini juga memang memang membuat kita jadi ke-trigger hormon oksitosin satu lagi. Jadi komposisinya untuk pleasure hormone itu kombinasi antara tadi dopamin udah, serotonin udah, sekarang ditambah lagi oksitosin gitu. Oksitosin ini sering disebut sebagai hormon sosial atau hormon love gitu. Jadi membuat kita rasa nyaman gitu kan, kita feel good gitu, dan ketika pleasure-nya mulai kerasa, akhirnya kita juga jadi mau lagi gitu. Jadi emang ada dorongan itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu sweet memory gitu ya. Otak kita selalu nyimpen memori yang punya emotional marker, ada rasanya gitu, entah itu sedih, entah itu lucu, entah itu marah, entah itu cinta, entah itu apapun gitu kan. Jadi emotional saliency itu penting sekali untuk menandai bahwa ini momen ini penting dan ini perlu diingat gitu loh. Nah, menariknya adalah emotion ini muncul dari momen gitu kan. Kita baru tertrigger perasaannya dari momen atau dari cerita gitu kan, dari experience gitu. Nah, itu memperkuat ikatan juga gitu, karena akan diingat sesuatu yang secara emosi itu cukup jelas, itu akan diingat sama otak gitu, karena termasuk punya barang idola gitu kan. Jadi kalau BTS Army pengen punya barang-barang make di BTS meal gitu ya, itu proses nyarinya, proses ngejarnya nggak gampang dapetnya, itu juga emotional moment juga, dan akhirnya diingat juga gitu kan. Nah, begitu juga dengan sebaliknya gitu ya, kayak misalnya ketika kita suka sama figurnya, kita akhirnya juga beli barang-barang yang di endorse. Kenapa? Karena itu men-trigger memori terhadap orang itu gitu. Jadi sama kayak kita punya keluarga, punya pasangan gitu kan, kita nyimpen deh fotonya, entah di handphone, entah di dompet, entah di mana, kita simpen fotonya supaya apa? Supaya kita bisa nginget-nginget. Dan menariknya, dengan nyimpen barangnya aja udah bikin kita teringat, dan habis itu kita happy gitu. That's why makanya kita mengkolek gitu kan. Dan makanya BTS Army juga punya dorongan untuk ayolah kita ambil deh, karena dari sana mereka bisa mengingat-ingat, dan dari mengingat-ingat aja mereka juga udah happy gitu ya. Jadi memang muter-muternya di sana gitu kan. Nah, sebaliknya barang-barang yang punya momen, punya story gitu ya, juga memang cenderung lebih dihargai, lebih mahal ya, lebih berharga lah gitu kan. Kalau kita ngomong kalau artis-artis gitu, kayak zaman dulu lagi zaman musim konser gitu ya, ada artis datang ke Indonesia nginep di kamarnya siapa, terus habis itu kamarnya bisa disewain berkali lipat dengan hanya ngomong bahwa oh ini kamarnya bekas si Michael Jackson atau si Mariah Carey atau si Katy Perry atau siapapun itu gitu kan. Rumah bekas almarhum orang tua juga bernilai lebih mahal buat kita, karena ada momen spesial yang personal di sana gitu kan. Terus mobil juga sama, mobilnya petinggi, mobilnya bekas Bung Karno dihargai juga lebih gitu kan. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gini dalam level ekstrim itu bisa mengarah sampai ke fetish ya. Contohnya fetish itu sebenarnya kayak tempo hari ya, ada orang yang beli beli celana dalam bekas artis seksi gitu, dan celana dalam itu belum dicuci dan ya pakai bekas gitu. Jadi itu arahnya fetish. Tapi ya kenapa bisa begitu? Karena dengan dia punya barang itu, satu dia ngerasa dekat, terus habis itu bisa memuaskan imajinasinya dia. Apapun imajinasi itu kan ekspektasi ya. Jadi apapun itu dia bisa terpuaskan, dan maka dari itu ada dorongan untuk memilikinya. Nah, selanjutnya lagi yang ke-8 nih. Yang ke-8 itu sosial. Ini juga kuat, faktor sosial. Jadi kita nggak bisa dipungkiri bahwa kita ini hidup terpengaruh banget sama sosial gitu kan. Dalam kasusnya BTS ini ya, ketika orang-orang ngejar sesuatu, which ini si BTS Mil ini, kita ngerasa ikut perlu ngejar juga. Karena apa? Oh, kok semua orang ngejar ke sana ya? Mungkin saya juga. Apalagi kalau setelah orang ngejar punya, dia happy. Kita juga jadi pengen gitu kan. Apalagi kalau udah punya terus dihargai sama sesama BTS Army gitu. Terus akhirnya kita jadi mikir, oh kalau gitu gue harus juga punya gitu. Jadi sosial ini memang, faktor sosial mengarahkan kita untuk harus punya gitu ya. Kita milih restorannya juga kita milih yang orang lain lihat yang rame mana sih, oh situ rame gitu. Padahal orangnya kita nggak kenal gitu kan. Kita nggak tahu seleranya dia, tapi kita milih yang rame. Beli produk juga sama. Kalau beli di Amazon di mana, lihat deh ratingnya kan, pasti lihat reviewnya, udah terjual berapa dan lain sebagainya. Jadi memang sosial itu mengkonfirmasi apa yang memang benar gitu loh, yang memang kita mau seolah-olah gitu.
dan akhirnya kita juga terjebak ke conformity bias, confirmation bias. Confirmation bias ini sebenarnya kan apa ya, satu bias yang nunjukin bahwa ketika kita sesuatu, kita cenderung untuk mencari dukungan dari alibi, ya kita cenderung lebih sensitif terhadap alibi-alibi yang mendukung kemauan kita ini gitu. Dan sosial ini juga mendukung itu, karena ketika kita mau misalnya si BTS Army, oh gue pengen banget si Mac di BTS Meal gitu ya, terus kalau nggak ada yang cari mungkin kan ada dorong, tapi karena banyak yang cari dia makin bukan, bener kan gitu. Jadi itu tadi gitu, dan secara sosial BTS Army ini juga saling dikuatkan dengan cara berbagi momen, sama-sama nyari apa namanya Mac di BTS Meal, sama-sama sharing ceritanya dan lain sebagainya, sehingga kita ngerasa oh ada orang yang juga ngerasain apa yang kita rasain, ada yang mau apa yang kita juga mau gitu kan. Nah selanjutnya nih, terakhir di bagian masih di sosial nih, tapi bagian terakhirnya adalah social wealth. Social wealth itu adalah situasi di mana ketika kita punya sesuatu yang menarik gitu ya, itu kita dihargai sama orang lebih gitu kan. Orang-orang yang tahu joke terbaru, update terbaru gitu ya, itu seolah-olah dalam tanda kutip nambah nih kekerenan non fisikalnya gitu ya. Dia jadi lebih keren, kita jadi lebih mau dekat sama, ya kan kita lebih mau lebih happy dekat-dekat sama orang-orang yang paling tahu info terbaru, gosip terbaru, joke terbaru dan lain sebagainya. Sehingga barang-barang begini juga barang-barang BTS ini juga meningkatkan social wealth juga. Orang-orang yang punya ini dihargai lebih, sehingga oh ya udah kalau kayak gitu saya juga deh, karena saya juga pengen dihargai lebih gitu. Jadi ini menarik, dan ini bukan ngomongin soal produk, ini ngomongin soal BTS. So the power of brandnya brand BTS. Buktinya adalah yang dikejar itu sebenarnya bukan makanan McD-nya ya. Yes, makanan McD-nya iya ada 2 saus pembeda itu ya, yang tidak umum lah ya. Tapi yang dijual kembali apa? Cover dari tempat sos khusus itu gitu kan, terus packagingnya sampai dijual di di marketplace dengan harga tinggi gitu ya. Nah, yang kesembilan itu loss aversion gitu. Pada akhirnya kan tadi kita udah ngomongin bahwa pleasure-nya kuat banget dan dipupuk terus tambah hebat gitu ya. Nah, ketika tambah hebat kita semakin takut kehilangan gitu ya. Jadi semakin kita berlimpah, semakin kita punya attachment terhadap sesuatu itu gitu ya. Makanya yang lebih takut mati itu orang kaya, bukan orang nggak punya. Karena orang nggak punya, ya udahlah saya juga nggak punya apa-apa gitu. Jadi mau matilah gitu. Tapi kalau orang punya, dia bakal mikir yang waduh saya udah punya ini, udah capek-capek kerja keras punya ini, terus habis itu ini jadi hilang nih gitu kan segala kenikmatannya. Karena ya bukan berarti itu habis itu pasti hilang ya, kita juga nggak tahu setelah hidup setelah kematian gimana. Tapi kita nggak punya gambaran tentang hidup setelah kematian gimana. Jadi buat orang-orang punya ini kayak aduh kok saya harus mulai dari nol lagi nih, jangan-jangan gitu kan. Ya hal-hal kayak gini, dan loss aversion ini, takut untuk kehilangan ini mendorong orang untuk untuk punya tendensi kecanduan gitu, karena dia takut, terus habis itu makin nyandu gitu loh, makin oh ya udah kalau gitu saya harus punya gitu. Ditambah lagi pleasure-nya udah naik kelas nih, udah bukan hal sepele lagi, persis sama kayak orang narkoba lah gitu ya. Awalnya dosis dikit aja udah kerasa, lama-lama harus dosisnya gede, dan makin gede dosisnya ketika kehilangan kita makin parah sakalnya gitu kan, gemeter, keringet dingin, gelisah dan lain sebagainya, dan kita makin berani untuk bohong gitu untuk dapetin itu, karena dorongannya juga semakin kuat gitu ya. Itu nah yang poin ke-10 nih, yang terakhir dalam hal dorongan itu adalah scarcity gitu kan, kelangkaan gitu ya. Di BTS Meal ini kan periodenya terbatas pasti, jadi ada scarcity, ada orang wah saya kalau nggak ngambil sekarang jangan-jangan nanti nggak kedapetan gitu. Jadi ada ketakutan terhadap itu. Nah bahkan ketika scarcity itu misalnya nggak ada juga ya, ketika pleasure-nya udah sebegitu menariknya buat mereka akan menciptakan imaginary scarcity. Jadi seolah-olah ini langka, padahal enggak. Padahal itu pembenaran aja atau rasionalisasi bawah sadar bahwa saya harus ngedapetin, karena kalau saya nggak ngedapetin sekarang jangan-jangan nanti saya nggak kebagian gitu kan. Ya balik lagi tadi, ini karena udah sebegitu kuat pleasure-nya. Jadi ada 10 faktor nih yang ngedorong kenapa BTS Army sebegitu militannya untuk mendapetin apa yang dia mau. Nah terus abis itu ada pertanyaan, nah kalau gitu apa mereka nggak lihat orang-orang di sekelilingnya juga sebenarnya banyak yang dalam tanda kutip normal, yang nggak ngejar, yang nggak mati-matian untuk dapetin gitu ya. Ada 2 faktor sebenarnya yang mempengaruhi kenapa mereka nggak tetap stay dan seolah-olah tutup mata atau nggak melihat orang-orang yang baik-baik aja. Yang pertama adalah selective attention bias. Selective attention bias ini adalah momen dimana ketika kita tertarik sama sesuatu, kita
mata kita seolah-olah nggak melihat yang lain. Kita cuma lebih aware sama sesuatu yang kita tertarik gitu ya. Itu tadi, jadi udah nggak lihat nggak lihat orang lain tuh juga sebenarnya nggak ngejar-ngejar amat loh. Ada yang nggak ngejar-ngejar lah gitu ya. Buat mereka yang mereka lihat cuma ya yang mereka ini gitu. Sama kayak kalau kita suka sama mobil A gitu ya, di jalan kok tiba-tiba kita lebih sering melihat mobil A. Nah itu selective attention bias namanya. Yang kedua adalah effort justification. Effort justification ini sebenarnya ngomongin ketika mereka udah ngedapetin sesuatu, mereka akan cenderung, kan ada effortnya kan, mereka cenderung akan menghargai lebih gitu. Nah di BTS McD BTS Meal ini mungkin mereka baru pertama kali untuk dapetin gitu, tapi mereka udah punya pengalaman dapetin sesuatu dengan logo BTS itu dan ngeluarin effort, terus habis itu mereka jadi menghargai lebih gitu. Nah jadi mereka otaknya naruh signal bahwa nih loh, kalau kamu spend effort lagi di sini, kamu akan happy dan kamu akan lebih menghargai ini. Jadi prinsipnya kayak gitu, sama kayak kita dekor rumah. Jadi rumah yang kita dekor sendiri itu relatif lebih kita hargai gitu. Mobil yang kita modifikasi sendiri itu juga kita hargai lebih, sehingga ketika kita mau jual, kita jualnya lebih mahal dari harga pasaran karena tadi udah ada effort justification bias. Nah terakhir kalau kita ngomong oke, dari semua itu terus benefitnya buat brand apa sih? Nah, saya ngebaginya ada dua, short term sama long term. Kalau ngomongin short term itu yang udah pasti sales naik ya, kita udah buktiin, kita lihat gitu kan, BTS Army ngeborong barang-barangnya, ngeborong makanannya gitu kan. Pertanyaannya adalah yang dicari itu produk McD-nya atau sebenarnya segala macam atribut dengan logo BTS-nya gitu ya. Itu harus dicek gitu ya. Ya beberapa indikasi kita ngelihat bahwa kok orang seolah-olah ngejar atribut apapun itu, packaging, entah itu label sausnya dengan logo BTS sebagai memorabilia gitu kan. Nah ini harus sama-sama kita lihat ke depannya trennya gimana supaya kita bisa evaluasi. Nah yang kedua udah pasti kerjasama ini naikin awareness pasti gitu ya. Masanya besar gitu kan dan fanatik gitu kan, dan bagus untuk produk yang kalau mau coba ngedorong orang untuk coba, ini juga strategi yang bagus untuk pakai selebriti apalagi kelasnya udah segini gitu kan. Nah ini juga bagus untuk short term brand booster gitu, untuk orang tiba-tiba awareness-nya luar biasa gitu ya, brand-brand baru yang belum dikenal gitu ya. Asal jangan kualitas brandnya jomplang aja, jangan sampai artisnya artis luar negeri, artis global gitu ya, terus habis itu brandnya brand lokal, terus sudah gitu persepsinya bawah banget gitu. Kasian nanti konsumen nggak bisa relate karena nggak masuk akal deh kok artis kelas itu nge-endorse brand kayak gini ya, kurang lebih gitu. Nah untuk long term kita ngelihat pertama dia bisa planting the seed untuk trigger gitu, untuk trigger memori gitu kan. Dorongannya adalah kayak teori yang tadi saya bilang, ini kan tentang memori juga kan. Ketika orang ada suatu momen yang punya emotional saliency, itu orang akan inget, akan lebih diingat gitu kan. Dan yang diingat itu bukan cuma momennya, tapi apapun yang terkonek sama sana. Jadi mungkin yang bisa didapetin dari brand adalah khususnya McD kali ini ya, ketika orang ingat McD, orang ingat BTS, sehingga harapannya mungkin ya itu orang pengen bikin BTS Army ini lebih ingat McD, karena dengan dia datang ke McD dia ingat momen-momen waktu itu ngejar barang-barangnya BTS lah, kurang lebih gitu. Nah yang kedua ini untuk long term juga yang kita harus pikirin adalah ini sebenarnya bisa dipakai untuk strengthen brand belief ya, brand belief dan brand positioning gitu. Walaupun kuncinya harus dilihat kesesuaian antara brand sama endorsernya. Kalau nggak cocok agak sulit ya, dan ini pelajaran juga bahwa brand itu bukan cuma sekedar familiarity sama awareness gitu, tapi yang penting itu jualan beliefnya kayak tadi saya bilang gitu kan. Belief itu stay, awareness itu begitu kontraknya habis ya udah lewat aja gitu kan. Nah kita bisa belajar misalnya dari Nike pakai Colin Kaepernick gitu ya. Colin Kaepernick terkenal tapi nggak punya follower yang segitu militannya gitu, tapi beliefnya yang mau diambil sehingga begitu kontraknya udah habis, beliefnya tetap stay sama Nike. Ini memperkuat belief yang udah dipegang Nike selama ini gitu kan. Nah yang ketiga adalah ini juga bisa digunakan untuk memperkenal produk baru nih, produk baru yang kita mau punya produk baru yang kebetulan karakternya mirip sama endorsernya nih, sehingga yuk kita pakai ini yuk. Nah tapi dengan catatan kualitasnya oke gitu. Jadi kesimpulannya, kenapa kolaborasi McD sama BTS ini sukses gitu, atau campaign ini sukses, ada 10 faktor yang saya catat ya. Yang pertama tuh celebrity marketing gitu ya.
celebrity marketingnya jalan. Yang kedua itu ngomongin soal cult sama tribe gitu ya, ini udah di level cult gitu. Yang ketiga itu pleasure sama expectation gitu ya, ini ngedorong pleasure dan ngedrive expectation. Terus ini juga nge-trigger dopamin gitu ya. Terus yang kelima itu pleasure-nya ini dynamic gitu, experience-nya dipupuk terus dan experience-nya dynamic gitu. Jadi nggak statis, kita nggak terjebak sama tadi adaptation mesin. Terus ada storytelling juga yang keenam. Yang ketujuh itu ada influence dari sosial juga gitu, ikut bermain di sana. Terus yang ke sembilan tuh sebenarnya ada ketakutan terhadap nggak kebagian. Terus habis itu yang ke 10 kelangkaan tadi, ya ini agak mirip sama yang ke 9 gitu ya. Ditambah dua hal yang bikin orang nggak sadar itu adalah selective attention bias, kita cuma fokus sama yang kita mau, sama effort justification bias gitu. Jadi kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kasih pelajaran juga buat kita, para marketer, para brand owner, para pengusaha, para pedagang gitu ya. Di part mana kita bisa belajar dari sini, di part apa yang sebenarnya kita nggak bisa asal copy strategi yang sama dimasukin ke konteks kita, karena setiap brand, setiap konteks itu butuh treatment yang beda-beda gitu.